Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur tentunya pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini di tempat yang termulia di muka bumi, yaitu masjid ini. Allah kumpulkan kita ke sini dan mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita semata-mata untuk thalabul ilm, menuntut ilmu, dan menjadi salah satu cara kita untuk meningkatkan iman kita, ketaatan kita, dan keyakinan kita pada Allah dan apa yang disampaikan tentunya Allah dalam Al-Quran dan disampaikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak sekalian yang saya hormati, Ustadz Syaifuddin, Ketua Majelis Syuro Jawa Barat, dan Ustadz Gigin, dan teman-teman pembekam anggota PBI dari seluruh wilayah Jabar. Saya kira mungkin banyak juga dari luar. Alhamdulillah, senang sekali hari ini bisa datang ke sini untuk kita bahas tentang, atau mungkin kita membahas tentang salah satu bentuk pengobatan yang menurut saya luar biasa gitu ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Islam ini, Bapak Ibu sekalian, memberikan pedoman yang sangat jelas ya tentang bagaimana menjaga iman, yang pertama, dan yang kedua adalah menjaga imun. Ya, Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang bagaimana menjaga iman dan menjaga imun. Itu sebabnya para ulama menyebutkan bahwa iman itu naik turun ya. Naiknya iman karena ketaatan pada Allah, turunnya iman karena maksiatnya dia. Imun juga sama. Imun itu bisa naik, bisa turun gitu loh. Makanya saya menggunakan istilah ada namanya imanitas dan imunitas gitu loh. Ya kan, imunitas kita sudah sering dengar kan. Imunitas itu kan bahasa mungkin nounnya gitu kan. Kata bendanya lah gitu, seperti itu. Nah, itu sebabnya dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, semua yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu tidak lain tidak bukan dalam menjaga iman kita. Ya. Yang menariknya, kalau Anda buka dalam Al-Quran, Al-Quran itu menjelaskan atau mungkin menyebutkan kata syifa, kata kesembuhan, penyembuh gitu ya. Ada 4 kata syifa itu dalam Al-Quran. Ya, ada 4 kata syifa dalam Al-Quran. Menariknya, 3 kata syifa dalam Al-Quran itu diwakili oleh Al-Quran. Ya, jadi 3 kata syifa dari 4 tadi itu diwakili oleh Al-Quran. Satunya diwakili oleh madu. Ya, 3 kata syifa dalam Al-Quran itu diwakili oleh Quran, dan satunya diwakili oleh madu. Artinya apa? Artinya kalau kita lihat globalnya, Bapak Ibu sekalian, maka sebenarnya kalau kita mau tadabbur Quran tadi ya, harusnya ya kita jauh lebih banyak memfokuskan tentang atau mempelajari bagaimana caranya Al-Quran itu memberi kesembuhan ya, daripada hal yang sifatnya materi. Kalau sekarang kan kebalik ya, orang lebih banyak, misalkan kita bicara tentang makanan lah, minuman yang sehat segala macam yang sering saya sampaikan di berbagai kajian. Contoh begini, seorang ibu, suami, istrilah yang memberikan katakanlah makanan kesukaan suaminya, yang kalau suaminya itu makan dia bahagianya minta ampun, tapi makanan tadi ya akhirnya diramu, diadon dengan perkataan yang tidak baik dari ibu tadi atau istri tadi, maka makanan tadi jadi racun loh. Banyak gak kisah di mana orang makan emping 1 keping, asam uratnya jus. Banyak loh. Kok cuma makan emping 1 loh? Ya, kenapa? Karena mungkin bisa jadi
Waktu makan emping itu istrinya sudah bilang hati-hati loh asam urat. Itu maksudnya. Udah tahu asam urat tinggi makan emping lagi. Padahal suaminya suka banget makan emping. Kalau seandainya kata-kata itu nggak muncul, curiga itu nggak muncul, mungkin bisa jadi dia makan emping satu itu aman. Paham ya? Jadi hati-hati dengan kata-kata. Ya, itu salah satu contohnya. Atau mungkin juga dia senang suami itu si suami lah katakanlah yang sering jadi korban istri. Karena akhir-akhir ini saya lihat banyak penyakit di suami itu gara-gara ulah istri. Ulah kata-kata istri. Contoh, suaminya suka banget makan bolu. Bahagia dia makan bolu. Bolu itu sehat gak? Jujurli enggak. Jujurli ya. Tapi dia makan dengan bahagia. Seneng pokoknya kalau makan bolu tuh dia ingat kenangan masa lalunya. Kenangan dengan ibunya, kenangan dengan bapaknya gitu ya. Subhanallah. Ketika dia makan bolu, istrinya udah bilang tuh, makan bolu lagi udah tahu punya bakat diabetes. Pakai teh manis lagi, padahal kalau dia makan itu dengan tenang, riang, gembira, bahagia, gak bakal terjadi tuh macam makan bolu sepotong, tiba-tiba gula naik. Bukan. Itu kayak gitu tuh terjadinya bukan karena gulanya pada bolu tuh tinggi banget, indeks glikemiknya tinggi. Tapi lemparan curiga, lemparan kalimat yang tidak baik. Ya, dari misalkan pasangan bukan istri lah gitu kan. Itu menyebabkan akhirnya bolu tadi itu teradon dengan kecurigaan. Gitu loh. Jadi hati-hati. Wah, berarti dokter mulai sekarang membolehkan kita makan gorengan gitu kan. Gitu kan. Misalkan gitu ya. Enggak juga sih, kan hidup ada pilihan. Ya. Silakan aja makan gorengan kalau itu membuat Anda bahagia. Tapi tiap hari makan gorengan juga enggak bagus-bagus banget. Gitu loh. Sekali-sekali silakan lah, setahun sekali mungkin. Aman kan kalau setahun sekali kan? Nah gitu. Kurang, nah itu dia nafsunya tuh. Nah, kurang kan? Ya bilang tiap hari pagi gorengan, sore gorengan, gitu terus jadwalnya itu. Gitu kan? Tapi karena dia makannya dengan bahagia, tenang, tanpa curiga, gorengannya tidak menimbulkan kolesterol. Ya, aman ya. Tapi kita lagi, kapan kita mau naik naik level gitu loh. Naik level, ya naik level dalam Al-Quran saja memberikan pedoman tentang makanan yang baik, ya makanan yang baik, makanan sehat, makanan halal gitu kan banyak banget. Ada beberapa ayat menjelaskan tentang itu. Nah, kembali ke itu tadi sekalian ke imanitas dan imunitas, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala nanti insya Allah ujungnya nanti sampai insya Allah pada bekam juga. Allah Subhanahu Wa Taala Bapak sekalian memberikan cara kepada kita, ya untuk apa? Untuk meningkatkan iman itu, ya, meningkatkan iman itu. Ada orang yang bisa jadi mungkin karena fisik ya, karena sesuatu yang sifatnya fisik, imannya bahkan hatinya bisa tergetar. Loh, gimana dokter bisa tahu? Loh, Anda pernah baca suatu hari kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu beliau pernah diberikan air. Ya, air ini Bapak Ibu sekalian air madu sebenarnya ya, air madu, air dingin gitu kan yang dikasih campur dengan madu. Lalu waktu meminum itu langsung Abu Bakar As-Siddiq nangis. Kenapa bisa nangis? Karena dia ingat ini salah satu minuman kesukaannya Nabi SAW. Fisik loh. Gitu loh. Maka sebenarnya kaitan dari hal-hal seperti ini itu ya adalah bagaimana kita sikapi atau mungkin beradab lebih baik dengan apa yang kita kerjakan. Contohnya begini, ketika misalkan contoh dalam hal fisik, misalkan minum madu atau berbekam gitu kan, ketika Anda melakukan atau mungkin minum madu tadi atau berbekam tadi itu, ada sesuatu yang Anda ingat tentang bekam ini dari sejarahnya Nabi misalkan. Nabi suka berbekam, Nabi berbekam pada waktu tertentu, atau pada saat beliau disebutkan dalam umroh gitu kan, atau pada saat beliau sakit kepala gitu loh. Jadi akhirnya kita kembali ke masa lalu ya, melihat bagaimana sosok manusia yang mulia ini mengerjakan itu. Jadi sehingga apa? Ada getaran-getaran dari bekam tadi itu yang membuat akhirnya iman kita, hati kita tergetar.
Itu kan yang sering, yang jarang, atau Bapak Ibu sekalian, atau mungkin kita sering khilaf gitu lah. Makanya Hasan apa Husain radhiyallahu anhu itu ketika beliau mau masuk masjid itu, ya tiba-tiba beliau mukanya merah. Muka Hasan cucu Nabi SAW itu memerah. Kenapa merah? Karena dia tahu saya mau masuk rumah istananya yang punya langit dan bumi, dia bilang. Gimana saya nggak tergetar? Gimana saya nggak takut? Kok adabnya luar biasa? Ya, masuk masjid saja kayak begitu. Ya, kita, ya coba saya tanya di sini, siapa yang menjagokan Kroasia? Hah? Ada nggak? Kata di malam tuh katanya tuh, nggak ada. Atau nggak mau ngaku? Sebutlah apa yang menang lagi siapa tuh kemarin? Spanyol ya selesai kan? Sama Maroko. Oke, Anda jagoin Maroko. Siapa yang jagoin Maroko? Oke, angkat tangan lah, gitu kan, bahagia. Seneng waktu Maroko menang, boom, luar biasa, Islam jaya. Wah, padahal main sepak bola doang. Ya, ada rasa di situ. Oke. Rasa di mana Anda, kita, atau ya si fansnya Maroko tadi itu bahagianya luar biasa, tim kesayangannya menang. Kayak kemarin waktu Saudi menang lawan Argentina, kata orang kayak menang perang Badar aja, hebohnya gitu kan. Seluruh pendidikan di Saudi libur gitu kan, serah aja. Tapi yang saya mau tarik Anda dari kebahagiaan yang sepele tadi itu, ya, kebahagiaan yang sepele itu apa? Pernahkah kita merasakan kebahagiaan? Ini teguran buat saya juga, buat teman-teman semua juga. Kebahagiaan yang jauh lebih besar dari itu, atau samalah minimal, saat kita sedang sholat atau bakal menunggu waktu sholat berikutnya. Gak pernah loh mungkin. Itulah level iman kita. Duduklah sini, duduk zuhur lah di sini. Ya. Nunggu asar itu, ya Allah bentar lagi seneng banget, bakal asar nih jam 3 nih. Jauh lebih dahsyat perasaan itu daripada urusan remeh-temeh kayak tadi. Mungkin saya katakan sudah sering, nggak ada rasa itu dalam diri kita. Itulah level iman kita. Kita ya, saya tidak mengatakan Anda, kita, saya dan Anda semua. Gak ada rasa. Rasanya hilang. Ya, rasanya hilang. Bahkan kalau Anda tahu kenapa kitabnya Imam Al-Ghazali rahimahullah itu, kitab terbesar beliau kan judulnya apa? Ihya Ulumuddin. Artinya apa? Ihya itu menghidupkan. Ulumuddin. Ulumuddin itu ilmu agama. Kenapa? Karena waktu sebelum kitab itu dibikin, Bapak Ibu sekalian, Imam Ghazali ini gelisah dan gusar luar biasa karena ilmu agama yang ada saat itu, ya, dengan berbagai macam halakoh segala macam itu kayak nggak ada rasa gitu lah. Tidak ada rasa. Ya, orang belajar agama cuman untuk gelar, ngejar gelar doktornya apa segala macam. Orang belajar agama ujung-ujungnya bertikai sana sini begitu-gitulah. Akhirnya 10 tahun Imam Ghazali itu Bapak Ibu sekalian menepi uzlah. Gitu loh. Kegelisahan. Ya, kegelisahan yang membuat akhirnya buku itu ya Ihya Ulumuddin itu Masya Allah ya, muncul untuk menghidupkan lagi rasa yang hilang sekian tahun itu dalam pendidikan agama saat itu. Ya, nah maka kita minta, ya kita mohon kepada Allah agar tadi yang paling kita minta itu apa? Diberi kenikmatan dalam semua bentuk ketaatan dan ibadah yang kita lakukan lebih dari apapun. Itu yang kita minta. Jadi bekam juga sama. Ya, bukan cuma sekedar bahwa bekam tuh teorinya begini segala macam ya, teori oke, ilmu silakan sajalah. Tapi kadang-kadang nggak ada rasa gitu loh. Rasanya nggak ada. Baca Quran baca nggak ada rasa, sholat tapi nggak ada rasa. Zikir tapi nggak ada rasa gitu loh. Rasa yang
lama hilang. Kenapa lama hilang? Karena tergerus dengan hati yang rusak, hati yang sakit. Kan hati itu kan dibagi 3 oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qalbun maid, qalbun salim, qalbun marid. Hati yang sehat, hati yang sakit, hati yang mati. Tinggal kita lihat hati kita tuh levelnya di mana. Gitu loh. Makanya tadi saya katakan kembali ke pembahasan syifa tadi dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu memberikan 3 solusi untuk mengobati hati tadi. Ya, kan hati yang bermasalah sebenarnya. Ya. Dengan Quran tadi. Dan Al-Quran memberi jawaban atas semua masalah kita tadi. Itu poinnya. Al-Quran beri jawaban. Ya, saya kemarin ngetes waktu saya ke Cianjur. Ya, ada anak-anak datang. Bagus mereka minta Quran. Ya, mungkin Qurannya entah hancur atau apa saya nggak tahu lah. Kasihlah dari posko PBI saat itu kita kasih Quran. Itu saya tanya sama dia. Coba kamu sebutkan apa penyebab terjadinya gempa ini. Jawaban dia itu Ibu sekalian akan mencerminkan imannya dia. Ya. Yang dia jawab apa saat itu? Tidak sesuai ekspektasi saya. Ya lempeng yang bergeser segala macam. Benar nggak jawabannya? Benar, nggak salah. Itu teorinya. Tapi jawaban iman kan bukan itu. Karena Anda sudah tahu tentang itu. Ya tentunya kita dengan tidak kita mencela saudara-saudara kita yang kena musibah di sana ya. Dan jangan kirim juga video-video bahwa di sana terjadi begini, nggak usah. Orang lagi susah bantu. Jangan tambahin susahnya. Gitu loh. Lagi bencana kayak begini, oh ternyata di Cianjur itu terjadi begini segala macam. Orang lagi susah, makan aja susah. Rumah hancur semua, ditambahin lagi kayak begitu, makin susah orang. Gimana orang nggak marah? Yang mereka butuhkan apa? Nasihat. Ya support gitu lah. Maka nanti kalau ada penggalangan dana, awas kalau nggak ngirim. Nggak nyumbang, nggak alasan. Gitu ya teman-teman sekaliannya. Makanya tadi, bagaimana caranya Allah meningkatkan iman seseorang? Caranya gimana? Bagaimana caranya Allah meningkatkan iman seseorang? Dengan apa? Ujian, itu sebenarnya kan. Jadi caranya Allah untuk mengetes iman. Jadi percayalah ke saya, hidup kita kalau nggak ada lika-likunya, datar aja, nggak seru, serius. Istri nggak rewel, suami nggak bawel, nggak seru, beneran. Anak nggak masalah gitu kan. Kalau gitu-gitu aja hidup, apa indahnya hidup? Datar aja. Makanya Allah kasih kan kayak gitu kan. Ada aja tuh ujian tuh. Ya, ada orang yang ujiannya apa? Dari mulai dia punya kacamata sampai detik dia terakhir katakanlah sudah berusia sekian puluh tahun, itu lupa terus kacamatanya di mana. Ada orang kayak begitu. Ujian buat dia gitu loh. Ada loh. Ya. Nah, itulah cara. Jadi imanitas itu Allah uji dengan cara apa? Ujian. Maka itu sebabnya kata Nabi SAW. Nabi katakan apa? Urusan mukmin itu kan mengagumkan kata Nabi. Dapat nikmat dia syukur, dapat ujian dia sabar. Bedanya apa? Enggak ada beda dua-duanya, asal apa disikapi dengan benar. Itu poinnya. Jadi menyikapi sesuatu itu bukan dengan ilmu. Ilmu itu nomor 2, menyikapi sesuatu itu dengan iman dulu. Contoh begini. Saya tuh kalau ngelihat ada, mohon maaf ya, ada orang tua yang mukul-mukulin anaknya. Saya nggak habis pikir, apalagi anak masih kecil. Produk-produk ente, hasil ente pukul-pukul, buat apa? Kan itu dirimu di situ. Sifatmu ada di dia, ngapain dipukul-pukul? Anak marah-marah, ngamuk-ngamuk, nangis nggak jelas, itulah hasilmu. Gitu loh. Muncul lagi dia, oh ini diagnosanya karena anak, oke lah kita bahas, anak itu mungkin kebanyakan gula, pasir lah segala macam, oke lah. Itu kan ilmu, poin kedua sebenarnya. Tapi poin pertamanya, iman kita menyikapi apa? Ini diriku nih. Itu loh Pak, Bu. Kalau udah tahu begitu, apa yang harus dikerjakan? Istighfar lu, taubat dulu. Gitu loh. Minta ampun sama Allah. Karena bisa jadi anak itu sakit,
bukan karena, atau mungkin bukan sakit, anak itu mengeluh seperti itu, bisa jadi karena kurang pelukan dari orang tuanya. Shalom. Lanjut lagi itu misalkan, ya saya terakhir itu belajar tentang kenapa banyak sekarang terjadi kasus-kasus tumor, kista, kanker segala macam. Ternyata di usut punya usut gitu kan, itu ternyata masalahnya bukan di saat ini. Tapi masalahnya adalah masalah di zona pengasuhannya dia dulu. Zona pengasuhan, sering ditinggal orang tua. Kalau Anda baca Instagram saya kan saya tulis tuh. Sering ditinggal bapaknya, sering ditinggal ibunya, sehingga anak itu kehilangan hak asuh, kehilangan hak kasih sayangnya. Apa yang terjadi? Alam bawah sadar dia protes. Alam bawah sadar dia protes, mana hakku? Kenapa aku nggak dipeluk zaman dulu? Kenapa aku nggak diajak ngobrol? Gitu loh. Kau sibuk cari harta, kau sibuk atas nama cari nafkah, tapi justru malah kewajibanmu, mungkin gitulah anak tuh ngomong, untuk memberiku kasih sayang engkau lupa. Sehingga anak itu ketika besar, dia cuek sama orang tuanya, sebagaimana engkau dulu mencuekkan aku. Itu loh. Kalau itu bermuncul, atau kalau itu nanti misalkan terus berlanjut menjadi dendam, ya sudah tinggal tunggu waktunya, keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan fisik akan muncul. Gitu loh. Makanya kalau ada hal-hal yang sifatnya kita nggak nyaman, pertama kali istighfar loh, pasti ada sesuatu nih. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ulama-ulama zaman dulu, subhanallah, ada tikus di rumahnya, itu mereka istighfar, ini ada dosa yang saya kerjakan. Gimana kalau tikus tiap hari? Tikus loh. Karena tikus itu termasuk salah satu hewan yang dianjurkan Nabi untuk dibunuh, selain cicak. Kenapa? Karena dia bisa menimbulkan petaka. Karena zaman dulu kan tikus itu ngelewat lilin atau apa, obor gitu kan, dia kena jatuh, rumah bisa kebakar. Maka tikus termasuk yang itu disarankan, disunahkan untuk dibunuh, selain cicak. Urusan gitu aja gitu kan. Makanya kalau ini mungkin saya katakan tadi, jadi kita mulai berpikirnya tuh secara keimanan gitu loh Pak. Ya, secara keimanan. Intinya iman itu bisa menaik atau bisa bertambah atau meningkat dengan ketaatan atau dengan ujian. Asal keduanya disikapi dengan kalau ujian yang disikapi dengan iman, itu yang pertama. Tapi kalau dia melakukan ketaatan, maka ketaatan yang dilakukan itu karena kecintaan. Itu poinnya. Baru imannya bisa naik, stabil gitu loh. Itu kayak puzzle, bukan puzzle. Kalau Anda yang pernah main apa tuh, yang kayu-kayu disusun, diambil satu, nanti disusun sampai tinggi gini kan, lalu diambil satu, apa namanya itu? Tahu nggak? Ada kayu seginilah, bukan Lego, Uno, seperti Uno, kan disusun tuh. Nanti kan kita ngambil atu-atu tuh, ya, ngambil satu. Yang kalah adalah yang ngambil jatuh kan gitu kan? Iman kita itu begitu. Ya, sholat rawatib, sholat wajibnya terlambat. Biasanya sebelum azan sudah datang. Kayak gitu ya. Datang dia biasanya sebelum azan sudah datang dan berjamaah, turun. Diambil satu tuh. Kayunya itu, ya, atau plastiknya itu. Kemudian akhirnya apa? Sampai akhirnya dia nggak sholat lagi ke masjid dan sholatnya wajibnya di rumah. Sholat rawatibnya biasa full, sehari bisa 12 bahkan lebih rakaatnya. Mulai itu penyakitnya muncul. Anda sudah mulai paham kenapa Nabi itu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal majubni wal bukhl. Sedih, malas, takut, pengecut. Penyakit Pak Bu. Ya. Seperti itu ya. Penyakit itu bisa mempengaruhi iman seseorang. Seperti tadi lama-lama rawatibnya lepas. Ke masjidnya males. Dulunya puasanya bagus, sedekahnya bagus, tilawahnya biasa 1 juz. Tak. Gitu loh. Ya, itu iman. Ya. Nah, kalau kita bicara iman dari Bapak sekalian, ya, maka
Allah Subhanahu wa taala ya, tubuh kita ini kan sebenarnya bukan cuma fisik aja. Ya. Tubuh kita ini ya, Allah bekali ada ruhnya, ada jiwanya, ada hatinya, ya. Dan perangkat-perangkat fisiknya itu semua, ya, itu tadi. Kalau kita bicara tentang tadi iman, ini saya coba analogikan saja. Kita bicara analoginya iman tadi yang naik karena ketaatan atau ibadah yang dilakukan karena cinta kepada Allah, maka imannya akan naik. Maka dalam tubuh kita ini diberikan perangkat-perangkatnya, ya, untuk melakukan atau mungkin menguatkan imannya, tentunya hatinya juga, jiwanya juga, ya. Itu sebabnya, ya, kalau kita bahas tentang khususnya tentang bekam misalkan, ya, maka bekam itu kan dilakukan di mana? Kulit. Ada apa dengan kulit? Coba, pernah nggak kita tadabbur kenapa bekam itu atau mungkin bentuk pengobatan bekam ini itu dilakukan di kulit? Kenapa nggak pengobatan yang lain? Apa yang Al-Quran bahas, bicarakan tentang kulit? Itu dulu gitu. Sehingga ketika kita melakukan bekam itu nanti ada muncul kecintaan di sana. Ini kita sering lupa. Ya, contoh, kita tahu banyak orang, ada beberapa kata ilmuwan ya, yang akhirnya mereka masuk Islam gara-gara tahu bahwa reseptor, ya, reseptor tubuh kita ini paling banyak letaknya ada di kulit. Ya, saya ada lihat satu serial dokumenter di Netflix waktu itu. Jadi ada orang cerita tentang apa namanya mata-mata gitu lah. Jadi itu dia ya ini ceritanya nggak bagus, tentunya bicara tentang pembunuhan gitu ya. Itu ternyata dia ngebunuh orang tadi nggak disuruh makan racun, nggak apa segala macam. Gagang pintunya itu dikasih racun namanya, dipegang 2 menit mati. Itu dahsyatnya kulit. Ya, karena bagian paling luar tubuh kita, ya, atau bagian terbesar yang dalam tubuh kita yang paling banyak reseptornya itu ada pada kulit. Dan kulit ini Bapak-Ibu sekalian, ya, itu dia berkomunikasi dengan otak. Kulit. Kalau rangsangannya baik, ya, maka otak akan memberikan respon yang baik. Ya, contohnya apa? Rangsangan yang sifatnya kenyamanan, kan sentuhan. Sentuhan. Jadi misalkan nih anak-anak tantrum itu, atau sebelum tantrum deh, kita bahas tentang anak-anak yang demam. Kan sekarang lagi tren tuh skin to skin. Jadi ketika demam, bapaknya atau ibunya maaf gitu kan, bapaknya lah lebih gampang kalau ibu nanti susah ngebayangin. Bapaknya buka bajunya, lalu anak itu dibuka bajunya, dibekep skin to skin. Itu demam, untuk mengatasi demam pada anak. Tadi malam ada salah satu sahabat saya anaknya demam tinggi. Dia bilang udah dipeluk belum Ustaz? Dia bilang sudah, dia bilang peluk aja. Sebenarnya kalau kita turun lagi ke bawah sedikit, ya, bahas tentang ada rasa di kulit kita, ya, turun lagi ke bawahnya, rasa itu yang menimbulkan siapa? Coba. Ya Allah, itu jawaban standar ya. Kan bakteri. Maka semakin bagus bakteri dalam kulitnya, ya, maka semakin baik nanti yang akan dirasakan oleh orang tadi. Jadi kalau orang itu ya bakteri dalam tubuhnya itu sehat, ya, sehat maksudnya seimbang, ya, maka Masya Allah yang akan dirasakan orang lain pun, misalkan kalau dia keluarga, suami, istri, anak segala macam, itu akan beda sekali dengan orang yang bakterinya bermasalah. Bahkan orang yang bakterinya bermasalah pun, lihat dari mukanya juga nggak seneng, nggak nyenengin. Ada orang Pak, muka itu nggak ada senyum-senyumnya gitu kan. Ya, nggak ada apa ceria-cerianya gitu. Ya, seperti itu. Ya, maka kulit. Kulit ini sekali lagi dia berkomunikasi, ya. Dia punya fungsi yang sangat-sangat banyak, ya. Mulai dari dia organ sosial, dia bagian komunikasi dengan yang lain. Ya. Kemudian dia juga sebagai penghasil sel-sel imun, ya, itu kulit tuh. Bagaimana caranya kulit ini untuk
dikuatkan mempengaruhi tubuh kita secara imunitas kan dua versi kalau iman tadi. Versi pertama tadi apa? Iman itu bisa naik dua hal tadi kan, dengan ketaatan, ibadah yang dilakukan dengan apa? Dengan cinta, dengan kasih sayang. Yang kedua dengan apa? Ketaatan. Ya. Nah, kalau versinya tadi saya katakan kulit itu bagian paling luar tubuh kita yang paling punya banyak reseptor atau kelenjar. Maka kalau Anda sudah tahu filosofi ini, maka Anda akan bersyukur, beruntung banget umat Islam, umatnya Rasulullah SAW ini, itu diberikan syariat berwudu. Itu kan disentuh. Seperti ada cinta di situ. Coba, kau pikir nggak? Kok wudu? Iya kan? Itu kan sentuhan, nyaman. Maka wudu itu bukan dialirin. Coba bacanya dalam surah Al-Maidah itu. Orang kan wudu, air ngalir. Bukan itu. Membasuh dan menggosok. Kan bahasa Quran gitu. Gitu loh. Membasuh dan menggosok, digosok. Semakin bagus gosokannya, atau jadi salah satu yang gosokan gitu kan. Bukan gosokan ini ya. Gosokan tangan. Ya, apa? Usapan. Semakin bagus usapannya, semakin panjang usapannya semakin bagus. Loh kok semakin panjang? Iya. Bagaimana cara agar wudhu kita itu lebih berkualitas? Kata Nabi SAW, panjangkan usapanmu. Jadi misalkan Anda nih, kan batasnya kan di sini nih. Ya kan? Naikin ke atas. Ada sunahnya? Ada, tanya sama ustadz-ustadz yang ahli fikih itu. Ya, kaki misalkan, mata kaki aja naikin sampai ke atas sedikit ngebasuhnya. Usapan. Gitu loh. Kan salah satu syariat yang luar biasa. Ya. Apalagi ditambahkan dengan salah satu cara apa tuh namanya yang juga saya itu kagum ya. Kadang-kadang kalau saya lihat ada sesuatu di situ gitu loh. Pasti yang luar biasa. Contoh begini. Waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi minta apa? Mau wafat. Lagi demam-demamnya sakit berat. Ada dua hal yang Nabi minta waktu itu. Ingat gak? Siwak. Mau meninggal minta siwak. Waktu segitu dahsyatnya siwak gitu loh. Iya kan? Yang kedua Nabi minta air kan? Sehingga saya begitu. Karena apa? Karena saking pentingnya oral, kalau mungkin bahasa orang-orang sekarang oral hygiene. Kesehatan mulut. Itu sebabnya gimana mau mentahnik anak si bapaknya, misalkan kalau bapaknya mulutnya berantakan. Iya kan? Udah sikatan kalau inget, gigi lobang sana sini. Gitu loh. Jaga kebersihan mulut enggak. Ngunyah kurma, boro-boro dapat bakteri baik. Dikasih ke anak malah justru infeksi di anaknya. Gitu loh. Jadi kita tuh melihat sesuatu, kenapa? Apa yang Al-Quran bahas, apa yang Nabi contohkan, itu kan harus kita dadaburi bro sekalian. Ya, supaya apa? Muncul apa? Kecintaan, itu yang penting sebenarnya. Beda orang yang melakukan suatu ketaatan itu karena kebutuhan, kecintaan, rasanya dia terhadap ibadah tadi, kebutuhan dengan Allah, dengan orang yang melakukan sekedar biasa-biasa aja. Beda sekali Pak Bu. Ya. Dan itu yang akan menjaga dia. Ya, itu salah satu fungsi kulit tadi saya tadi ceritakan. Ya, jadi masya Allah ya, dari satu kulit ini saja itu ternyata efeknya itu luar biasa. Dan ya, yang luar biasa lagi, seluruh rangsangan di kulit kita, ya, seluruh rangsangan di kulit kita itu akan mempengaruhi fungsi sebagian besar organ termasuk otak. Keren kan? Lagi susah hati nih, ada orang lagi susah hati, ada seorang anak lagi susah hati. Bagaimana caranya supaya anak ini hilang atau berkurang susah hatinya? Gampang, peluk dia, rangkul dia, sentuh dia, ucapkan kalimat yang baik,
otaknya akan tenang. Serius. Kulit kan? Gitu loh. Luar biasa juga. Makanya kulit itu dia mengatur otak. Semua rangsangan di kulit Bapak Ibu sekalian pasti akan menimbulkan efek ke organ-organ dalam tubuh kita. Baik rangsangan yang nanti respon itu nanti yang sifatnya di situ, di sini, di kulitnya, atau yang nanti ke seluruh tubuh. Bagaimana cara saya untuk meningkatkan denyut nadi tubuh Anda dari kulit? Caranya gimana? Gak mau mikir apa gimana? Saya tunggu aja dok jawabannya dok. Nanti kalau dokter jawab apa, itu saya mau jawab itu dok. Gitu loh. Bagaimana cara supaya saya bisa membuat denyut nadi Anda bertambah? Gampang, saya cubit aja. Ya kan? Nyeri kan? Semua nyeri pasti menimbulkan respon. Gitu pelajarannya. Iya kan? Respon apa? Karena nyeri pasti kurang oksigen. Maka tubuh akan pompa supaya oksigen lebih banyak masuk ke situ. Kan teorinya begitu. Nah, itu yang versi ujian. Ya kan? Iman itu bisa naik dengan salah satu ujian yang disikapi dengan sabar. Kalau yang nyaman, sentuhan apa segala macam, yang agak nggak nyaman adalah sesuatu yang sifatnya nggak menyenangkan tapi dia bermanfaat. Orang yang sudah tahu manfaat ujian pasti dia akan mengatakan, ya Allah kalau dulu nggak ada ujian kayak begini nggak mungkin saya bisa kayak begini. Serius loh. Nah gitu. Tubuh kita juga sama. Ya. Kalau nggak ada stresor, lagi-lagi saya nggak ada indah-indahnya hidup. Jadi bersyukurlah kita kalau ada ujian. Terus kalau seandainya ada orang yang hidupnya ujian terus gimana? Ada orang tuh kan dari lahir sampai mau mati ujian terus hidupnya. Nggak ada senang-senangnya. Ya. Kayak gitu mau disikapin dia lagi-lagi menyikapinya dengan iman. Artinya apa? Ya Allah ingin ketemu dia. Jadi bersyukurlah orang kayak begitu sebenarnya. Karena dia ketemu Allah sudah selesai urusan dosanya. Digugurkan semua dengan ujian kan gitu loh. Ya. Masya Allah ya. Jadi itu kulit. Maka semua rangsangan ya, semua rangsangan yang terpapar ke kulit kita itu pasti memberikan efek. Apalagi Anda pikirkan bagaimana, sekali lagi, bagaimana cara Anda, tadi kan sudah saya jelasin nih, sekarang saya tanya lagi, semoga mau dijawab. Bagaimana cara Anda bahagia melalui kulit? Sentuhan sudah, tadi sudah saya bahas. Bagaimana cara Anda bahagia dengan menggunakan kulit? Bukan belum kita bahas, nanti tuh. Coba, kalau tahu jawabannya saya kasih hadiah. Hadiahnya air putih. Bawa. Hand water. Hah? Mandi tadi sudah masuk pembahasan air. Diapain? Didinginkan? Enggak sih, enggak terlalu. Itu benar, tapi itu nanti kita bahas pendinginan itu. Hah? Pijatan? Oke. Pijatan tapi butuh modal. Ya kan? Modal pertama uang, modal kedua istri. Apa? Hai, itu gampang sekali Bu sekalian, Masya Allah. Elus, dielus, udah tadi. Berjemur itu loh. Matahari itu, kan orang pikir, selama ini kan dengan kemarin pandemi Covid segala macam, tadi kan matahari kan naik daun. Matahari naik daun, berjemur maksud saya gitu kan. Padahal itu tuh sebenarnya efeknya Masya Allah luar biasa loh, dahsyatnya matahari itu. Ya, bukan cuman sekedar ya kalau bahasanya kita kan apa namanya mengubah provitamin D menjadi vitamin D gitu kan, itu benar nggak? Ya benar, cuman jauh lebih dahsyat dari itu sebenarnya fungsi matahari itu ketika matahari itu kena kulit kita. Ya, apa saja fungsinya? Ya coba lihat, saya lihat kepeannya dulu.
Banyak sekali Bu sekarang itunya tuh, manfaatnya ya. Apa yang dilakukan sebenarnya? Pertama, lihat, dia bisa memicu keluarnya endorfin, matahari. Keren loh matahari. Makanya sampai ada Allah sebutkan wasyamsi waduha. Sebutin duha, gitu. Demi matahari dan cahaya di pagi hari. Kan spesial banget, pakai waw kasam, pakai waw sumpah. Apalagi dia akan munculkan dopamin. Dopamin, bahagia juga tuh. Ya. Serotonin, hormon bahagia lagi. Melatonin, antioksidan. Itu kerjanya dia tuh. Antioksidan, dia bisa memunculkan energi dari tubuh kita, dia bisa memicu ada namanya ATP, adenosin triphosphate. Itu salah satu energi tubuh kita, itu bisa terproduksi dengan matahari tadi. Ya, sampai ke sirtuin. Sirtuin apa? Hormon anti-aging. Ya. Makanya riset kalau Anda buka di internet gitu ya, Anda browsing di Google gitu, nanti ketik. Anda ketik aja correlation ya. Correlation between sun, matahari, and cancer. Ya, atau mungkin between sun and circadian rhythm. Jadi hubungan antara jam biologis tubuh dengan kanker. Ya makanya orang itu bisa sakit kalau enggak kena matahari. Itu. Jadi bekam itu paling bagus di mana sebenarnya? Bukan di ruangan. Di bawah pohon. Kena matahari. Gitu. Bagus itu. Hah? DPR. Di bawah pohon rindang. Ya kenapa? Karena memang dapat dua-duanya. Ya. Saya nggak tahu teknisnya gimana. Agak-agak ribet sih. Tapi bagus itu. Ya, kalau bekamnya spanduknya lumpuh. Kalau bekamnya saya sampai jam berapa ini? Ini baru seperempat bab soalnya. Sampai setengah 11. Oh ya. Karena masih ada Ustadz Andi Hasbi. Nanti beliau tanya, antum Bapak Ibu tanya sama beliau nanti teori-teorinya. Kalau saya bagian lucu-lucunya aja. Ya sampai ke apoptosis, termasuk proses, ada satu proses yang kita kenal sebagai autofagi, itu bisa dipicu oleh sun, matahari. Keren kan? Gitu. Jadi tadi saya katakan, wah kalau bisa bekamnya itu dapat sinar, bagus banget. Lagi bekam kena sinar matahari. Gitu. Jadi mungkin caranya gimana? Ya pikirkanlah klinik Anda itu ketika lagi ngebekam, yang lagi dibekam tuh mataharinya kena ke orang itu. Mungkin di atasnya pakai kaca, ya terserahlah itu urusan masing-masing apa caranya. Jangan bikin pusing saya kan ngomong teori. Kayak gitu ya. Nah, lalu ya mana dia? Bagaimana? Jadi apa yang sebenarnya terjadi gitu kan? Pada bekam itu. Makanya saya setuju sebenarnya sebelum Anda bekam itu Anda pijet. Tapi tolong pijetnya itu yang keras-keras. Karena kerasnya nanti kan ada di bekam. Jadi pijet itu yang halus-halus saja gitu loh. Pakai minyak zaitun apa segala macam gitu loh. Sehingga Anda sudah mulai komunikasi sama bakterinya. Bakterinya orang tadi. Pijat itu kan kadang-kadang pakai dendam gitu. Ini orang kemarin disuruh balik kalau pijatnya pakai apa otot perut gitu kan sakit loh. Kayak gitu. Bagus tuh. Kalau menurut saya sih ya. Ya terlepas dari kita bicara SOP lain cerita. Maksudnya massage itu cara yang paling mudah untuk mengakrabkan diri kita dengan orang yang akan kita terapi ya. Nah seperti itu. Nah baru masuk. Ya ini kan saya kasih urutannya begitu. Ya urutan bekamnya tadi. Bahwa, tadi kan ingat gak kata-kata saya tadi? Bahwa semua stresor itu tekanan yang dilakukan di kulit, itu akan menimbulkan dua respon. Respon yang pertama ada di tempatnya itu, oke? Respon yang kedua ada di otak. Kenapa? Skin run your brain. Kulit itu
mengatur otak. Itu fisiologisnya kayak begitu. Ya, makanya saya katakan tadi kan, kenapa orang bisa bahagia dengan sentuhan. Ya. Kalau Anda yang punya anak, ya, yang dulu misalkan Anda atau kita pernah lama meninggalkan anak karena alasan kerja atau apapun gitu kan. Makanya coba dirutinkan memeluk anak itu tiap hari. Itu efeknya bagus banget. Berapa lama? Menurut teorinya 20 detik. Jadi Anda bawa stopwatch tuh agak mana. Waktu Anda peluk dia sambil dia elus-elus gitu kan. Seperti itu. Nah, bekam Bapak sekalian, maka kita tahu ya. Dia kan stresor. Jadi sebenarnya kan tadi ada ibadah, ada ujian, gitu lah. Jadi bekam itu sebenarnya kalau versinya pakai bahasa syariah tadi itu ujian sebenarnya. Ujian dia. Kenapa? Sakit. Iya kan? Tapi sakit itu bagus. Sebab kalau sakit kita akan ketahuan ya. Kalau sakit kita akan tahu seberapa kuat imun kita. Nah, ketahuannya dalam sisi iman. Ketahuannya iman kita tuh levelnya di mana adalah saat ujian. Tadi cerita Cianjur tadi itu. Ya kan? Sama kayak bekam. Makanya lagi musim apapun segala macam ya kita nggak perlu salahkan musim. Kita tanya seberapa kuat imunitasnya kita yang sudah kita bangun selama ini ketika musimnya tiba, ya akhirnya kita alhamdulillah biiznillah baik-baik saja. Meskipun ya kalau Allah berkehendak dan mentakdirkan kita sakit aja. Ya kayak saya pilek ini. Sakit. Ya nggak sakit sih tapi ya bindeng aja suaranya. Perlu nggak ada ya biasa aja cuman lagi di setting ulang kali sama Allah mungkin. Hidungnya nikmati aja seperti itu ya. Nah responnya ini Bapak sekalian ya, responnya ini tadi sifatnya kan bisa di tempat itu atau di atas ya. Kalau sifatnya secara sistemik ya, secara umum ya, biasanya dari sini ya, maka ya bekam itu pasti akan menimbulkan respon itu ya, respon lokal ataupun respon yang sifatnya sistemik. Apa yang akan terjadi? Sudah saya bilang tadi kan di awal, bahwa kulit itu mengatur hampir semua organ termasuk otak. Artinya kalau orang enggak, ini kalau kita bahas pakai versi yang gampang dicerna ya, maka adakah orang yang enggak kuat dengan ujian? Ada loh, orang yang enggak kuat dengan ujian. Ada. Yang terjadi apa? Dia jadi lemes, jadi apa? Sama kayak bekam. Kan ujian. Ujian untuk mendapatkan respon di lokal sama di atas. Kalau nggak kuat gimana? Semaput. Gitu loh. Maka yang bisa paling tahu orang ini bisa dibekam atau tidak itu ya pembekamnya itu. Dia tahu dari mana? Ya kelihatan kan orangnya kan. Mungkin kalau secara fisik diperiksa segala macam, tapi lagi-lagi saya sampaikan, tidak semua pasien juga bisa dibekam. Ya, kalau responnya katakanlah secara kejiwaannya atau mungkin, makanya perlunya kita ngobrol gitu kan sama pasien tadi, ya, menyampaikan katakanlah kalau Anda tahu teorinya bagaimana kerja bekam bla bla segala macam itu bagus, ya. Tapi yang paling penting itu adalah pesan cintanya, itu yang paling penting. Ya, pesan cinta dari bekam. Nah, ketika dilakukan di bekam, ketika dilakukan di kop itu nyaman atau nggak nyaman? Nggak nyaman loh. Jangan sosok gagah-gagahan gitu, nyaman mana ada. Pas sudah saya bilang, orang disedot, kulit disedot pasti nyeri lah. Mana ada nyamannya? Cuman kita menikmati itu, gitu loh. Karena apa? Karena yakin, karena cinta, karena ini Nabi melakukan gitu loh. Akhirnya itu enggak kita rasakan. Karena tahu apa? Karena tahu habis dibekam nanti efeknya begini gitu loh. Sama kayak prinsipnya ibadah. Bagaimana cara membuat orang katakanlah bisa rutin melakukan sholat tahajud? Caranya gimana? Cari fadilahnya kan gitu kan, paling gampang itu kan. Ya baca fadilah tahajud begini segala macam. Cara paling gampangnya. Ya, ibarat kata mah
Ibaratnya itu misalnya gini, kita disuruh ngangkat batu yang beratnya 10, katakanlah 50 kilo gitu kan. Perintahnya gitu doang. Ya, nggak dikasih tahu apapun. Pokoknya tolong angkat batu itu. Ya mana mau lah kita. Ngapain capek-capekin badan? Tapi ternyata setelah ada informasi tambahan bahwa di bawah batu itu ada logam mulia kurang lebih 2 kilo. Ya bergegas kita. Kayak gitu loh kurang lebih filosofinya. Sama kayak ibadah. Kenapa Anda sekarang teman-teman yang sudah di sini siapa? Saya mau tahu yang sini yang belum pernah bekam sama sekali, coba angkat tangan. Belum pernah sama sekali. Seumur-umur hidup. Ada. Oh itu nanti mana yang punya klinik bekam kasih voucher bekam. Voucher bekam, voucher pijit sama voucher uang tunai. Ya, nggak tahu mungkin atau belum tahu informasi segala macam atau nggak tahu di bawahnya batu tadi itu ada logam mulia 2 kilo gitu loh. Gitu ya. Nah, sama kayak bekam. Nah, baru masuklah kita. Jadi urutannya begitu Bapak sekalian, teman-teman. Urutannya ketika kita sudah dapat nih. Oh, ternyata bekam tuh begini segala macam. Termasuk tadi respon kan. Fungsi kulit tadi apa? Dia organ sosial, dia juga baroreseptor, dia juga termoreseptor, banyak banget lah fungsinya. Artinya stresor yang diberikan ke kulit tadi, kan awalnya kan kita melakukannya karena keyakinan, karena keimanan, karena kecintaan. Maka stresor tadi yang terjadi apa? Menguatkan atau melemahkan? Menguatkan. Maka kulitnya menjadi baik fungsinya. Gitu. Dan ketika muncul reaksi di sana, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, reaksi tadi menginformasikan ke bagian yang lain. Karena dia punya fungsi untuk menyampaikan pesan. Kan sudah saya jelaskan tadi bahwa respon dari stresor yang ada di kulit itu tidak hanya di lokal kulitnya itu, tapi juga sampai ke sini. Apalagi tadi saya jelaskan, ketika ada orang dicubit, yang nyubitnya dengan kebencian, karena ada orang nyubit dengan cinta, dengan kasih sayang. Ada bagus itu. Ya, jadi salah satu nih teman-teman aku puntur paham nih, kan banyak reseptor di sini kan. Reseptor yang membuat kita itu sadar. Makanya kalau anak-anak lagi bandel, bener itu dijewer, bener itu. Menurut saya sih ya. Tapi jewer dengan cinta ya, dan bukan dengan kemarahan. Bagus, jewer. Coba buka nanti, ada namanya vagal tone. Vagal tone itu lagi populer sekarang itu. Ngerangsang nervus vagus. Ngapain? Gini-gini. Jadi udah bener Anda jewer, udah bener itu. Menjewer anak gitu kan. Menyadarkan dirinya. Tapi yang luar biasa, kita disadarkan oleh Allah dengan cara wudu. Kan vagal tone, ya gerakan vagal tone kan begini dia. Coba nanti browsing di YouTube kalau nggak percaya. How to vagal tone, apa vagal reflex, apa vagal tone sih nggak saya nama itu. Telinga dipijit-pijit, mirip banget gerakannya dengan kita wudu. Jadi tangan dimasukin ke sini, terus diputer. Dilakukan berapa lama gitu, saya lupa. Nah gitu, canggih kan. Nah, respon itulah Bapak Ibu sekalian yang memicu apa? Memicu naiknya sistem imun tubuh kita. Jadi rangsangan tadi. Rangsangan pertama adalah rangsangan kop keringnya, udah nyeri itu. Nyeri kan? Ketika nyeri, apa yang terjadi? Maka otomatis untuk area lokal pasti akan disuplai tambahan oksigen karena nyeri. Semua nyeri pasti akan kekurangan oksigen. Itu teorinya begitu, fisiologisnya. Kalau itu tidak, ini biar gampang dicerna ya, tidak cukup respon di lokalnya, maka dia minta bantuan ke pusat. Sini, otak. Otak kita kan kelenjar apa semua segala macam. Dia kan mengirimkan pesan. Ya, nyeri itu akan membuat otak akan mengeluarkan hormon. Ya,
Karena nyerinya dengan cinta, gitu. Yang keluar hormon cinta. Tapi karena fisiologisnya pasti akan ada nyeri, maka hormon stres pasti tetap akan keluar. Nggak mungkin nggak, tetap akan keluar. Ya. Lalu mereka ngobrol-ngobrolnya ada apa nih? Gitu loh. Di sini itu ngobrol, di punggung ngobrol. Ada kerusuhan ini. Oh iya kerusuhan. Kenapa kerusuhan? Ini teman kita dibekap di sini. Di sini kan, daerah kulitnya. Tiba-tiba datang serangan berikutnya. Diapain? Tusuk atau disayat. Ya. Waduh, ternyata bukan cuman sedotan doang nih. Ternyata muncul berikutnya dilukain. Skarifikasi apapun namanya. Tusuk kek, disayat kek. Langsung ngobrol lagi dia. Sekitar itu. Ini responnya nggak bisa kayak tadi nih. Seluruh sistem imun kita harus dikuatkan, harus dipanggil. Karena ini sudah ada yang terbuka. Kata dia gitu. Wow. Ya, kalau ngajarin orang-orang di kampung mah gampangan begini sebenarnya. Ya, nanti kalau Anda di kampung maksudnya praktek gitu ya, bukan Anda kan bukan orang kampung. Maksud saya nanti ke orang-orang awam, lebih gampang dicerna. Karena udah kebuka jaringan semua, otomatis tubuh akan langsung muncul alarm. Iyalah. Alarm apa? Alarm bahaya. Kenapa? Tubuh kita kan intak. Intak itu tertutup. Ketika terbuka, pasti ada masalah. Gitu loh. Maka kalau orang lagi operasi itu kan, yang disayat segala macam itu kan dijaga luar biasa, sepsisnya apa antiseptik gitulah, higienitasnya itu dijaga banget. Kenapa? Udah open dia. Ya ini malah sengaja di open. Tapi dalam apa namanya? Dalam ukuran yang sangat kecil gitu loh. Mikro puncher apalah namanya gitu. Yang ngomong di sini, seluruh sistem kan urusan imun pun kan dia ngurus nih kulit ini. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, tiba-tiba muncul perlukaan tadi, langsung ngomong di atas. Kalau atas sudah keluar, ibarat kata mah Anda di sini misal ya. Bapak Ibu sekalian di tempat ini ngelapor, ini ada bukan kerusuhan, katakanlah ada kebakaran. Yang ngelapornya pasti ke RT, RW gitu kan. Tapi kalau ngapornya ke Pemda kalau yang cerita yang keluar nanti, yang turun nanti. Apa Badan Nasional Penanggulangan Bencana lah, pemadam kebakaran lah, misalkan ada satu tempat tuh banjir gitu, ada yang ngelaporin. Sama kayak tubuh kita. Kan dia banjir bukan banjir dalam konteks banjir banyak gitu bukan, tapi banjir hormon stres. Banjir hormon stres, perlukaan, maka dia akan ngirim, maka pusat otak kan kulit mengatur otak. Yang terjadi apa? Otak langsung mengaktifkan semua kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan semua sistem keseimbangan, dengan semua sistem imunitas, plus cintanya. Sehingga apa? Sehingga yang dikeluarkan kan tubuh punya dua sistem kekebalan. Kekebalan dapatan sama kekebalan bawaan. Ya, innate sama adaptif gitu loh bahasanya. Bawaan itu dari orang tua kita. Dapatan dari orang bawaan itu kita makan, minum segala macam tiap hari itu. Ya, pikiran kita. Maka ketika itu dilukain Bapak sekalian, ya otomatis dua itu langsung nyala. Nyala. Bahkan sampai ke apa ya? Sistem kekebalan yang biasanya keluar kalau ada penyakit kronik degeneratif gara-gara perlukaan tadi itu dia keluar. Gara-gara pengkopan itu dia keluar. Salah satu sahabat kita juga ya Pak Wahyudi itu dia meneliti tentang bekam ini, dia sampaikan bahwa ternyata penyedotan ya, pengkopan berulang-berulang pada bekam itu mengeluarkan saya lupa nama sel imunnya apa, tapi sel imun itu biasanya keluar kalau orang kena HIV. Canggih ya? Segitu dahsyatnya bekam.
Udah kelihatan logam mulianya. Hah? Ada lagi yang riset gitu kan, ternyata dia seperti mesin hemodialisis. Bekam itu. Nyuci darah gitu, bahasanya gitu lah. Dia seperti kerjanya seperti mesin hemodialisis. Kok canggih banget kan? Apalagi, wah banyak, kan fungsi tadi, sirtuin lah, hormon anti-aging segala macam, bla 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 tadi itu Masya Allah. Itu baru sebagian aja. Makanya ya wajar ya orang yang bekam itu rutin dia atau mungkin karena kecintaannya dengan bekam itu dia terus melakukan bekam, bahkan dia berbekam atau membekam orang lain juga karena kecintaan, karena ingin menyampaikan kebiasaan Nabi SAW ini, Masya Allah. Ya, orang jadi bahagia. Emang ada efek sama bahagia? Udah jelas. Kulit, ya, nyeri, bahagia. Ya, itu dahsyatnya bekam. Ya, jadi sistem bawaannya terangkat, sistem imun maaf, sistem kekebalan dapatannya juga terangkat. Double coba. Ya, jadi memang kalau kita pelajari ya tentang bekam ini Masya Allah ya. Sehingga apa? Dia akan kan prinsipnya tubuh itu kan akan seimbang, diseimbangkan. Ya, diseimbangkan. Maka itu tadi ya ketika ada orang yang tensinya tinggi, dia akan seimbangkan. Apakah bisa bekam ini bismillah tentunya itu menurunkan tekanan darah? Setahu saya yang saya pernah baca penelitiannya ada. Ya. Terus sembuh nggak? Kalau orang tekanan darah begini, orang yang tekanan darah tinggi atau hipertensi bisa sembuh nggak dengan bekam? Jawabannya apa? Nggak tahu. Ya nggak tahu lah. Sembuh itu kan urusan Allah. Kenapa kita masuk ke area itu? Gini loh, kalau udah iman bicara, maka ilmunya Anda taruh nomor 2, nomor 3 dulu. Baru ngomong ilmu. Berarti bekam bisa nggak buat kolesterol? Ya Allah alam. Kalau Allah mau turunkan, Allah turunkan. Tapi teorinya ada. Nah, gitu loh. Jadi bahasa awalnya adalah iman dulu, akidah dulu. Sehingga nanti apa? Allah yang mengcover kalau kita ada keliru-kelirunya, bukan ilmu. Kadang-kadang kan orang luar biasa. Maka kita tuh jangan jumawa. Wah bekam nih, terapi apapun. Saya tidak pernah akan setuju kalau orang bisa mengobati apapun. Tidak bisa. Kalau Allah belum berkehendak, gak bisa. Makanya ilmu itu, ya ilmu itu Bapak sekalian, bukan membuat seseorang itu jumawa, tapi tawadu gitu loh. Saya kemarin ngetes teman saya, saya kirimkan sama dia, lihat bagaimana ulum syar'i pun membuat kadang-kadang kita lupa beradab. Coba, ini ilmu agama. Saya kirimkan sama teman saya itu satu rekaman seorang ustadz, imam, ya dia lulusan saya mungkin entah Mesir atau Saudi saya nggak tahu lah, pokoknya LC lah gitu. Saya kirimkan sama dia bacaan Al-Fatihahnya Ustadz tadi itu, yang dia imam dan pemegang kiroat 10 kiroat, sanatnya dia punya, hafiz 30 juz. Teman saya ini baru belajar, lihat. Saya kirimkan sama dia, itu tuh apa namanya, 1 menit lah itu di WA. Tolong koreksi bacaannya saya bilang. Saya tes gitu kan. Langsung, itu wawnya nggak benar tuh. Ini tok banyak, langsung dia keluarkan kitab-kitabnya. Ya, subhanallah saya katakan. Beginilah yang kita sering lupa gitu loh. Kita kadang-kadang nggak diajarin adab. Kalau orang yang paham tentang bacaan dia itu, saya lupa pakai kiroat yang mana saya nggak tahu tuh. Karena saya nggak ahli juga. Tapi saya tahu dia contoh gini, baca dalam surah Al-Fatihah kan, Al-Fatihah itu kan Maliki Yaumiddin, ma-nya kan panjang, tapi bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Ya bisa kan? Bisa dengan qiraat tertentu, saya nggak ahlinya, saya tanyalah. Dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Banyak lagi yang tidak sesuai dengan caranya dia belajar, lalu dia nyalahkan ini. Gitu. Oh ini salah ini, oh iya oke, saya bilang. Sebenarnya terus saya tunjukin flyernya si Ustadz itu. Ini orangnya saya bilang. Imam di salah satu masjid besar di Jakarta, dia pemegang kiroat 10 kiroat sanad, dia punya sanadnya semua.
Baru dia sadar. Sebenarnya saya tidak berharap kamu mau ngoreksi dia, saya bilang. Saya tidak berharap. Kadang-kadang kita itu belajar tapi tidak beradab. Kalau orang yang paham, dengar itu udah luar biasa bacaannya. Ya, dari makhrajnya, harokatnya, matnya segala macam luar biasa. Tapi adabnya kita lupa. Nah, yang luar biasa kadang-kadang ini tadi, kaitannya sama apa? Sama bekam ini, sama pengobatan. Kita beradab luar biasa dengan mempelajari ilmu ya tentang satu bentuk terapi pengobatan, tapi lupa dengan adab pemilik ilmu dan pemilik kesembuhan. Sehingga semua langsung ditumpahkan ke terapinya itu. Apakah bekam bisa ngobatin orang kena apakah bekam bisa mengobati, menyembuhkan orang yang kena gagal ginjal? Allah alam. Saya cuma melaksanakan aja, Pak. Tapi saya laksanakan dengan keimanan, dengan keyakinan, dengan cinta. Kalau Allah ridho, pasti Allah sembuhkan. Selesai. Bukan jawabannya, waduh ini pelitiannya Pak. Gak gitu tabiatnya. Apa bedanya kita dengan orang-orang barat itu? Ya, gak ada bedanya kan? Kalau begitu caranya. Ya lakukan dengan cinta, lakukan dengan iman, lakukan dengan keyakinan. Itu yang benar. Jangan ada klaim-klaim. Teman-teman yang bergerak di pengobatan Islam, kedokteran Islam, tibun nabi atau apa-apa, kita enggak jangan klaim apapun. Terutama kalau sudah masuk ke ranahnya Allah, enggak usah klaim. Enggak ada hak kita sama sekali. Ya. Berapa banyak orang yang dibekam enggak sembuh-sembuh? Banyak juga. Gitu loh. Karena memang belum saatnya sembuh gitu loh. Jadi jangan kita ada di jumawa tadi. Sama juga dunia medis juga sama. Jadi jangan berantem. Gak ada yang bisa kasih sembuh. Ada orang demam minum paracetamol sembuh juga. Allah berkehendak dia turun. Mau pakai kunyit juga boleh. Allah berkehendak turun, selesai. Gitu loh. Jadi akhirnya apa? Ya damai, kita bahagia, nggak ada berantem-berantemnya. Ya, seperti itu. Ya, sehingga nanti yang kita sampaikan itu pesan-pesan dakwah, pesan-pesan kebahagiaan, pesan-pesan yuk terdalami, tadaburi segala macam dan gak usah berantem. Ya, dan dosa tadi overclaim. Ada nggak klinik-klinik yang nulis kayak begitu? Hanya mengobati, menyembuhkan. Biiznillah, insya Allah. Iya okelah, tapi sebenarnya itu muncul karena kepedeannya dia. Mungkin sudah cukup panjang gelarnya, sudah cukup banyak pengalamannya. Ya. Tapi kalau Allah nggak kehendak sembuh, ya nggak sembuh-sembuh juga. Gitu loh. Teorinya begitu. Nanti pendalamannya nanti Ustadz Andi Hasbi nih, banyak itu insya Allah. Saya bagian lucu-lucuan. Masalah tabarakallah. Udah. Baik, jika Emang udah ditutup? Antum ambil aja. Enggak, Ustaz. Ya begitu Bapak sekalian ya. Baru diambil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menguatkan semangat, iman ya, kecintaan kita kepada agama Islam ini, kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, ya kepada bekam ini juga ya. Bagi teman-teman yang mau bergabung di PB, alhamdulillah, masya Allah ya, kita sangat welcome ya, menjadi pembekam. Nanti bisa tanya ke Ustadz Gigin juga, Kang. Tadi saya Pudin tadi, masya Allah beliau juga praktisi ruqyah juga, pelajarin ya. Karena, nih satu pesan penting, makanya jadi tutup dulu. Maksudnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah itu setiap mau ngobatin orang, ya, beliau pasti ada ibarat kata triasenya, triase itu kalau dalam dunia medis itu dipilah, ya. Tapi pilahan ini untuk membuat dia lebih tepat ngobatinnya. Apa pertanyaan dia kepada orang yang dia obatin? Dia akan tanya, apakah ada yang menyakitimu akhir-akhir ini? Apa ada yang menzolimimu? Apa ada yang membuat engkau tidak nyaman? Apa ada yang membuat engkau tidak percaya dengan dirimu? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang kaitan dengan hati. Gitu loh. Karena beliau seorang taubib. Nah, kayak gitu tuh Masya Allah. Kalau Anda sampai ke titik itu, Masya Allah luar biasa efeknya.
Dan saya ketemu penyakit kayak begitu. Coba bayangin, secara lab, subhanallah, ada semua. Ginjalnya agak bengkak, perutnya, perutnya tuh kayak seperti di CT scan-nya ya, yang terbaca gitu kan. Usat punya usut, periksa punya periksa, ternyata subhanallah. Ngobatin pakai apa coba? Pakai handphone Samsung. Kok bisa? Ternyata yang sakit ini dia sangat pengen handphone Samsung. Wallahi ini kejadian nyata. Itu handphone. Coba. Segitunya dunia sekarang recehnya. Zaman dulu para sahabat itu, kalau Anda tahu perang Tabuk, sehingga saya ada sahabat yang nggak bisa naik kuda, nggak punya kuda, nangis, nggak punya onta, nangis, nggak bisa ikut perang. Ini gara-gara handphone. Kebayang level iman kita di situ sekarang. Jadi bapak-bapak nih ya, jadi laki-laki. Pesan saya, ibu-ibu jadilah perempuan, karena sekarang banyak berubah. Banyak berubah peran. Laki-laki ngajar laki-laki, perempuan ngajar perempuan. Perempuan ngatur laki-laki, laki-laki diatur perempuan. Contoh. Nyentil dikit. Nggak ada ceritanya seorang bapak yang bekerja, dia punya gaji, lalu gaji itu dia kasih ke istrinya semuanya. Nggak ada dalam Islam begitu. Bahkan minta pulsa pun ke istri. Gak ada ceritanya itu. Keuangan dalam rumah tangga itu yang ngatur suami. Sekarang jadi laki-laki. Maka dalam Islam, kalau Anda lihat kata-kata Allah yang Allah pakai dalam Al-Quran itu tentang laki-laki itu ada dua. Zukuroh wa rujulah. Zukuroh itu laki-laki tapi jenis kelamin. Tapi bukan laki-laki. Rujulah itu laki-laki. Coba lihat ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa itu. Ar-rijalu, lihat, qawam. Dia baru bisa punya qawam kalau jadi rujul. Ya kan gitu kan? Gitu ceritanya. Ya. Termasuk juga kalau Anda tanya sama saya, dokter, madu yang terbaik apa? Apa? Madu yang terbaik itu apa? Jangan kau sebut merek pula tuan. Ya. Madu yang terbaik itu yang madu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Gunung, bukit gitu kan? Turun kedua apa? Hah? Belum ya, gunung, pohon. Yang ketiga baru yang rumah-rumah, itu urutan terbaiknya madu itu di situ. Gak mungkin Al-Quran salah memilih urutan, gak mungkin. Ya gitu kan? Dan kami wahyukan, kata Allah kan, makhluk atau hewan yang mendapat wahyu, Masya Allah itu, untuk membuat sarang di gunung, pohon-pohon, dan di rumah-rumah yang kalian buat, gitu loh kurang lebih narasinya. Masya Allah. Jadi kalau kita makin tadabur itu ya luar biasa ternyata. Ya, Islam itu memberikan pedoman yang Masya Allah luar biasa. Ya termasuk, belum selesai, biar pertanyaannya nggak banyak. Ini strategi saya ini sebenarnya. Coba lihat, Jepang itu mempraktekkan kalimat Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, seingat saya, lahman torian. Apa lahman torian? Daging ikan yang segar. Makanya Jepang pintar-pintar makan ikan segar, bukan kita dibekuin, bekuin lagi, diolah lagi habis itu kan. Frozen food namanya, frozen food. Jadi kalau ibu-ibu mau makan ikan yang benar, beli ikan segar, masak. Itu ikan segar, bukan ikan yang mati berkali-kali. Kan mati berkali-kali. Gitu. Jadi semua ini menyelisih Al-Quran, semua menyelisih sunnah Nabi, pasti akan masalah. Tunggu waktunya aja. Ya, makanya yang sadar-sadar ya sadar gitu loh.
Ya, sadar maksudnya, oh ini ternyata ini ada yang saya langgar nih, saya langgar. Dokter ngomong gini, kayaknya baik semua enggak. Banyak masalah juga. Emang nggak tampak muka saya masalah begini. Hah? Ya, banyak juga masalah. Ya, dulu pernah ninggalin anak karena atas nama kerja. Nah, sekarang ya saya coba perbaiki, minta ampun, minta maaf. Anaknya saya peluk sering-sering. Itu. Sikap anak itu adalah hasilnya kita. Itu. Jadi orang tua itu akan mencicil. Maka yang belum kawin, yang belum nikah, belajar dulu tuh. Bagaimana cara menjadi bapak, bagaimana cara menjadi ibu supaya nggak kaget. Ketika anak nangis-nangis keras-keras segala macam, nggak tahu cara ngelolanya, yang muncul nafsunya saja, anak dipukul, anak dimarahin. Bukan begitu caranya. Ada ilmunya semua. Ya, Nabi kan sudah ngajarin itu semua. Coba bayangin, sekarang misalkan ada orang masuk sini, ini contoh ya, 2 menit lagi. Kita tanya jawab 10 menit aja. Ada orang datang sini masuk, terus orang itu ngencingin di depan, dia di tengah situ. Kita mungkin, wah tarik pedang Pak, sopan, ini rumah ibadah, ini Allahu Akbar, push, gitu, misalkan gitu. Zaman Nabi kan gitu. Apa yang Nabi katakan? Ada orang Baduy datang, kencing, coba. Nabi gak marahin segala macam, biarkan pergi selamanya, suruh bersihkan. Ya. Nabi beradab sama dia, ternyata Masya Allah gitu. Hasilnya luar biasa. Nah itu yang cenderung banyak orang tuh reaktif. Ya, kita nggak butuh reaktif, kita butuhnya apa? Proaktif. Tenang dulu, lihat dulu gitu kan, baru bersikap. Bukan langsung bereaksi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya nunggu lama banget deh. Kapan selesainya? Kalau alhamdulillah ya, dan Ustaz atas materi juga inspirasinya ya. Mungkin Akang Teteh, Bapak Ibu semuanya, silakan 2 pertanyaan dulu bagi Ikhwan dan Ahwat ya. Sabar dulu Bu, sabar dulu ya, sabar dulu. Turun dulu semuanya ya, biar seimbang ya. Baik, Ahwat dulu. Ya, mangga Ibu. Assalamualaikum, Dokter Zai. Saya mau tanya, kenapa? Oh ya, nama saya Yeni. Saya mau nanya tentang vaksinasi booster yang sekarang ini ya dipaksakan gitu ya. Nah kan kalau saya memilih untuk menjadi pure blood ya. Nah menurut dokter gimana dok? Saya akan memilih imunitas alami gitu. Menurut dokter gimana? Menurut saya baik-baik saja. Ya, gitu ya. Silakan aja kalau ibu mau kerjakan. Silakan. Saya nggak mau konfrontasi. Ya, saya tidak tahu karena ya semua kan punya pandangan, semua punya pemikiran ya. Ya kalau mau vaksin aja silakan. Ya kalau itu Anda yakinin memang bisa. Dalam Islam memang ada vaksinasi itu ada. Ya vaksinasi itu ada. Yang sering dipermasalahkan itu adalah status kehalalannya kan itu kan. Itu. Artinya kalau itu misalkan sudah selesai status kehalalannya, 1 poin sudah selesai. Gitu loh. Jadi ya karena ini tidak akan jadi kayak ngomong vaksin ini kayak ngomong maulid. Gak selesai-selesai, beneran. Jadi saya pribadi menghindari ya. Jadi terus sikap dokter gimana? Ya mau silakan gitu kan. Apalagi sekarang dengan berbagai macam kondisi ya, segala macam aturan, segala macam silakan aja. Ya seperti itu. Gitu Bu. Mau alami boleh juga silakan aja. Gitu. Hari ini gitu ya. Jangan bikin rusuh umat. Sekalian, ya. Sekalian Pak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yang saya tanyakan,
Anak saya sudah menikah sekitar 1 tahun lebih, tapi belum punya anak sampai sekarang. Apakah dari bekam ini bisa, Pak, Ustadz, untuk bisa mempunyai anak? Dan yang kedua, sebaiknya bekam itu dilakukan 1 bulan berapa kali atau sebaiknya berapa kali sebaiknya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini pertanyaan bagusnya ke Ustadz Andi Hasbi nanti. Ya, nanti beliau insya Allah akan jelaskan lebih detail tentang bekam. Tapi saya akan ngasih pandangan dari sisi lain. Tentang tadi infertilitas itu atau belum hamil tadi itu loh. Seperti saya jelaskan di awal tadi ya, bahwa banyak yang saya ketahuin dan saya pelajarin dan saya telaah gitu, kasus-kasus di kewanitaan ini itu terjadinya karena zona pengasuhan yang bermasalah. Zona pengasuhan itu dimulai dari anak itu dalam kandungan sampai 5 tahun, kurang lebih lah ya, jadi 0 sampai 5 tahun. Nah tadi munculnya dari mana? Macam-macam ya, mulai dari anak yang tidak diinginkan bisa, atau anak yang diharapkannya laki keluarnya perempuan bisa, atau anak yang tidak mendapatkan hak asuh dan hak kasih sayangnya juga bisa. Nah itu dibenerin dulu kalau menurut saya, dibenerin dulu, karena kalau itu diperbaiki atau dibenerin akan jauh lebih mudah nanti untuk mengobatinya ya, karena bisa jadi ya tubuh seorang wanita itu ya tidak melakukan fungsi sebagaimana mestinya karena ada tadi masalah di zona pengasuhan ya. Saya nggak tahu ini anak berapa, 3 apa 1 apa 2? Anak kedua. Anak pertamanya apa? Laki-laki. Ini perempuan anak ibu ini. Laki-laki juga. Sudah berapa tahun nikahnya? Oh baru 1,5 tahun. Oh belum lama. Saya kemarin ketemu 15 tahun. Serius. Ada ibu-ibu pas saya ke satu tempat gitu, subhanallah. Saya lagi di laut, lagi lihat-lihat ikan, apa nemo-nemo gitulah, gitu. Tiba-tiba dia mau ikutan nyemplung sama teman-temannya. Saya bilang, "Kenapa, Bu?" "Nanti aja lah, foto doang." Saya bilang, "Enggak, Dok, mau terima kasih." "Terima kasih kenapa?" Saya bilang. "Ya saya sudah hamil, sudah punya anak." "Oh ya, alhamdulillah, masya Allah." Saya bilang, "Ngikutin saran dokter." "Saran yang mana?" "Saya nggak tahu saran yang mana." Iya, itu minum air kelapa. Lah perasaan nggak pernah saya carain minum air kelapa buat promil. Ceritanya begitu. Akhirnya diceritalah. 15 tahun, 16 tahun gitu. Terus akhirnya subhanallah dia sebenarnya minum air kelapa itu bukan buat promil. Nah ini dahsyatnya ilmu kepasrahan. Dia tidak mau, bukan niatnya itu buat promil hamil gitu, bukan. Dia minum air kelapa itu biar badannya sehat, dikasih bonus hamil gitu. Jadi bukan menyepelekan atau membuat itu kecil ya, 1,5 tahun itu ya. Tapi sebenarnya masalah kehamilan atau tidak kehamilan, hamil atau tidak hamil itu yang hamil itu dalam Al-Quran. Kalau Anda baca dalam Al-Quran, hampir sebagian besar kisah kehamilan itu kehamilannya tidak normal. Coba aja lihat. Untuk apa? Coba lihat. Siapa yang hamil tidak normal? Tidak normal maksudnya dalam teori ya. Maryam nggak normal, ya kan? Zakaria nggak normal. Itu loh. Ada beberapa lagi saya lupa. Tapi itu semuanya tidak normal. Ya, artinya apa? Kehamilan itu adalah haknya Allah, anugerah dari Allah. Itu sebenarnya pesannya. Ya, karena ada orang begitu luar biasa berjuang untuk hamil segala macam, tapi nggak hamil-hamil juga. Ketika dia sudah pasrah, Allah kasih dia hamil. Ada kayak begitu. Ya, supaya apa? Menghilangkan akunya kita, menghilangkan ego dan ilmunya kita. Begitulah kurang lebih porsinya itu. Sehingga yang muncul itu adalah ya terserah Allah deh, kalau memang Allah mau kasih hamil alhamdulillah, kalau enggak ya kan bersabar gitu loh.
Nah, tapi tadi kalau dari sisi zona pengasuhan diperbaiki. Mungkin ada masalah dengan orang tua, bapak atau ibunya bisa. Baik si suaminya atau baik anaknya. Itu coba diperbaiki dulu. Nah, kalau ditanya apakah bekam bisa bermanfaat untuk kesuburan, jawabannya iya, bisa, sangat bisa insya Allah. Ya, tapi lagi-lagi ya pasrahan kita, keyakinan kita kepada Allah itu jauh lebih penting, ya. Dan perlu juga ditambahkan dengan hal-hal yang lain, ya nutrisi misalkan seperti itu. Saya kira yang cukup ya. Turun dulu ya biar kembang siap. Iwan, Bapak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada dokter, orang yang kena diabetes apakah boleh dibekam? Tidak. Kalau boleh, manfaatnya apa? Kalau tidak boleh, efeknya atau akibatnya akan kena apa gitu? Akan jadi apa gitu kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan ini cocok diberikan kepada Ustadz Andi Hasbi. Secara prinsip, secara umum boleh Pak, boleh. Ya. Kenapa ditakutkan pada orang diabetes itu kan adalah luka, kan itu kan? Kebanyakan kan yang dibahas adalah luka. Jadi nanti dikhawatirkan kalau dia berbekam, nanti lukanya akan muncul, tidak sembuh-sembuh gitu loh. Nah, coba kita main sedikit logika kita, ya. Bagian tubuh seseorang yang terkena diabetes itu yang sering kena luka dan nggak sembuh itu bagian yang di ujung-ujung atau di atas? Ujung. Oke, satu poin. Poin kedua, titik bekam itu kebanyakan di atas atau di bawah? Gitu. Jadi sebenarnya relatif aman, bahkan justru sangat baik dalam memperbaiki fungsi organ-organ dalam. Karena bekamnya apa di sini? Kan di daerah punggung terutama ya. Sehingga dia dekat dengan jantung. Ya, jantung dekat artinya apa? Kalaulah dia butuh suplai darah lebih banyak, itu jauh lebih mudah diberikan oleh jantung. Kalaulah seandainya kapasitas jantung itu juga melemah, tapi karena dekat lebih cepat sampainya. Kan jantung bisa melemah juga. Namanya dalam ilmu dia bukan dalam endokrin itu mereka sebutnya kardiopati, lemahnya jantung. Ya, tapi karena dekat pipanya nggak perlu panjang. Gitu. Jadi kalau orang diabetes boleh dibekam nggak? Kalau secara teori dan sepemahaman saya boleh, nggak masalah, silakan aja. Manfaatnya apa? Diabetes itu masalahnya apa sebenarnya sekarang? Nah ini penting ini. Masalah diabetes sekarang itu bukan cuma sekedar gula darah yang tinggi sekarang. Ya, ini Bapak Ibu pahami sekali. Kenapa kalau Anda lihat kajian-kajian dan ceramah-ceramah saya itu kebanyakan sering kali mengatakan kurangi stop gula pasir, kurangi tepung teriguan, kurangi apa gitu kan nasi kan? Kenapa? Karena masalahnya ini, baik saya kasih ilustrasi biar Anda gampang mencerna. Anggaplah ada kereta, bukan anggap ada kereta, di Jepang itu ada kereta pagi, KRL kayak gitu. Nah di pagi-pagi ya, di pagi-pagi itu ada petugas yang tugasnya memasukin, ngedorong penumpang yang tumpah ruah itu masuk ke dalam kereta. Oke. Ada kereta, ada penumpang, ada petugas. Nah, bagaimana kalau terlalu banyak penumpang yang masuk, capek kan petugas ini kan? Nah gitu lah. Terlalu banyak penumpang masuk, petugas lama-lama capek, diam dia, nggak kuat lagi gue. Nah sekarang kasus-kasus yang berhubungan dengan diabetes itu Bapak Ibu sekalian, itu subhanallah ya, bukan cuman kelebihan penumpang, bukan cuman kelebihan gula, tapi petugasnya udah capek. Itu orang dalam bahasa kerennya namanya insulin resisten. Nah gitu loh. Gampang kan? Pahami kan? Petugasnya kecapean. Insulin resisten otomatis akan membuat adrenal, kelenjar adrenal itu akan lemah fungsinya. Maka dikenal sebagai namanya adrenal fatigue.
Apa bukti adrenal fatigue? Habis makan sesuatu yang manis bukan berenergi tapi lemes. Adrenal fatigue. Paham? Habis makan minum teh manis, makan apa lagi? Bolu-boluan, kue-kuean, pokoknya manis-manis, boro-boro dapat tenaga, harusnya kan manis memberi tenaga, tapi justru malah lemes. Itu namanya adrenal fatigue. Artinya apa? Anda sudah harus waspada. Ini petugas sudah mulai letih. Ya. Nah, bekam itu ya, saya nggak tahu penelitiannya sejauh mana, tapi kalau secara teorinya bisa sampai ke arah sana. Ya, memperbaiki keseimbangan insulinnya, keseimbangan gula darahnya, termasuk juga ke pankreasnya itu setahu saya bisa. Ya, tapi yang paling penting adalah kita yang juga harus disiplin. Ya, makanya kalau saya tahu kalau sudah kadang-kadang kan hilaf juga kan, ada banyak makan-makan yang manis gitu kan. Itu biasanya prinsip sederhana itu gampang sebenarnya. Kalau Anda kebanyakan manis, makan yang pahit. Anda gak suka pahit, tapi pahit itu harus Anda telan. Harus Anda makan, karena dia bermanfaat. Makanya kopi itu, saya sekarang lebih senang kopi yang pahit. Karena ada dua kopi kan, kopi nikmat, kopi sehat. Kopi nikmat, kopi yang dikasih krim, kasih gula merah, itu kopi nikmat tuh. Tapi ini kopi sehat. Kopi sehat apa? Plain, tawar dia. Jadi kalau Anda habis makan ya, manis-manis gitu, coba minum yang pahit-pahit. Ya, sekarang makanya di satu kafe di Jakarta tuh, saya nggak promo kafe ini, cuman kafe ini kayaknya kafe tapi jual jamu. Dan ada tantangan minum satu sloki sambiloto. Saya belum berani mencoba. Mahal dijual segini 50.000. Sambiloto cair, Masya Allah. Ya, makanya pahitan. Ya, pahit. Jadi kopi itu pahit. Kopi itu bagus buat orang diabetes, bagus. Jangan berlebihan aja. Teh pahit juga bisa, kan teh pahit kan teh hijau gitu. Itu juga bisa tuh. Tapi sambiloto, broto wali gitu-gitulah. Ya. Makanya kalau sudah terlalu banyak manis dalam kehidupan kita, tambahkanlah pahitan supaya seimbang, ya, supaya nggak insulin resisten, ya, kurangi. Jadi kalau makan nasinya sedikit aja, syarat aja. Kalaupun nggak usah pakai nasi, ya. Kalaupun nggak usah. Kapan kita makan nasi? Kalau perlu aja. Karbonya itu kalau kita perlu aja. Kalau nggak perlu nggak usah makan, nggak apa-apa. Ya, karena kita sudah banyak kelebihan karbohidrat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang disampaikan ini bisa diaplikasikan dan kita semakin dekat dengan sunnah-sunnah Nabi SAW ya. Dan mudah-mudahan dengan PBI dengan bekam ini juga kita bisa membantu ya pemerintah, tenaga-tenaga kesehatan ya untuk kita saling membantu untuk menyehatkan masyarakat dan umat Islam khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.